Oke, jadi sekarang kita akan share screen dulu. Tunggu sebentar, masih loading. Oke, udah kelihatan semua ya screen-nya ya? Udah jelas kan? Sudah, Kodam. Oke, sip. Jadi aku mulai presentasi. Tunggu sebentar ya, masih loading. Ini agak melek sebentar. Ke close ya, tunggu sebentar. Ke close ternyata, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Ini layarnya agak ada problem ini.
Dam, bisa nggak? Bisa tunggu sebentar lagi. Soalnya agak nge-lag ini. Tunggu lagi dikit. Nah. Nah. Oke, kita coba. Oke. Oke, layarnya ada muncul semua ya. Maaf, agak lama soalnya laptopnya agak lama. Oke, jadi untuk pertemuan biologi pada malam hari ini, kita akan membahas salah satu materi yang sering keluar di UTBK. Dan ini kayaknya kalian udah pernah pelajari nih pas kelas 11 semester 1 paling pertama. Yakni materi bagian sel. Bagian sel. Jadi untuk pada materi ini, untuk maksudnya pada pertemuan tentang materi sel, kita di sini akan membagi menjadi beberapa bagian karena yang kita tahu kan materi sel itu bisa dibilang materinya cukup luas dan perlu banyak pemahaman di setiap subbabnya. Jadi dari itu kita akan membagi materi ini jadi beberapa pertemuan. Jadi setelah pertemuan ini mungkin kita akan ada kelas tambahan rencananya untuk melanjutkan bagian materi sel berikutnya. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita akan mulai ya. Apa aja sih yang akan kita pelajari kali ini? Jadi untuk di pertemuan pada malam hari ini, kita akan mempelajari beberapa bagian ya, beberapa sub materi, yaitu yang pertama. Nah, kita di sini akan meliputi ada 4 pembahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada pengertian dan teori-teori sel. Yang kedua ada jenis-jenis sel, di mana kedua bagian ini akan dijelaskan oleh Kak Risa. Dan berikutnya ada perbedaan sel hewan dan tumbuhan serta struktur sel bagian 1. Jadi untuk struktur selnya ini yang kami akan bagi per beberapa kali pertemuan bersama pembahasan yang lainnya. Ya, untuk di dua bagian ini akan dibahas sama kakak. Jadi di sini untuk pada malam ini jadi hanya kakak, Kak Damar dan Kak Riris saja yang bisa mengisi Kak Risa yang bisa mengisi materi. Dikarenakan Kak Ririsnya sedang berhalangan untuk mengisi kelas pada malam hari ini. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya untuk Kak Risa dipersilakan. Yang pertama kita bakal bahas pengertiannya ya. Kita bahas pengertiannya yuk. Apa itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Sel merupakan komponen pembentuk organisme hidup. Sel pertama kali dilihat oleh seorang ilmuwan
Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Pertama kali, dia mendeskripsikan sel melalui eksperimennya, yaitu melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Next, Dam. Pengertian sel menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Schleiden dan Swan. Sel merupakan satuan struktural kehidupan. Yang kedua ada menurut Schultz dan Huxley. Sel merupakan satuan fungsional kehidupan. Yang ketiga ada menurut Rudolf Virchow. Sel merupakan kesatuan hereditas makhluk hidup. Yang keempat ada menurut Fleming dan Strasburger. Sel merupakan kesatuan reproduksi makhluk hidup. Terus selain itu ada dari Max Schultz menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan dan tempat terjadinya proses hidup. Lalu ada lagi dari Matthias Jakob Schleiden dan Swan yang tadi. Dia mengemukakan bahwa makhluk hidup tersusun atas sel. Next, Dam. Sebelumnya, aku akan jelasin prinsip dasar dari teori sel, yaitu yang pertama, ada seluruh organisme terdiri satu atau lebih sel. Yang kedua, sel adalah unit dasar struktur seluruh kehidupan. Yang ketiga, seluruh sel berkembang dari sel sebelumnya. Yang keempat, sel merupakan satuan unit struktural, fungsional, reproduksi, dan hereditas pada makhluk hidup. Jadi prinsip dasar ini digabungkan dari teori sel yang dari para ahli tadi. Ciri-ciri sel secara umum. Yang pertama, dikelilingi oleh membran plasma. Yang kedua, terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan dari sitoplasma dan inti sel. Yang ketiga, mengandung kromosom. Yang keempat, memiliki ribosom. Next, Dam. Jenis-jenis sel. Jadi, sel berdasarkan keadaan inti dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya sel bakteri. Yang kedua ada sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Contohnya sel jamur, sel hewan, dan sel tumbuhan. Umumnya, prokariotik ini dimiliki oleh makhluk hidup tingkat rendah. Seperti itu contohnya sel bakteri, ada lagi satu lagi alga biru. Terus eukariotik. Eukariotik ini umumnya dimiliki makhluk hidup yang tingkat tinggi. Contohnya ada sel hewan avertebrata, vertebrata, terus tumbuhan. Tumbuhan ada yang berbiji, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Next, Dam. Perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama terletak pada inti sel. Prokariotik itu memiliki nukleoid. Yang eukariotik dia memiliki nukleus. Yang kedua ada membran inti. Prokariot itu tidak punya, sedangkan eukariotik itu punya. Kromosom. Prokariotiknya itu melingkar, sedangkan eukariotiknya linear. Yang keempat ada protein histo, prokariotiknya ini nggak punya, eukariotiknya dia punya. Yang kelima ada plastida, prokariotiknya dia punya, eukariotiknya ada. Terus contohnya alga dan tumbuhan. Yang keenam ada mitokondria, prokariotiknya dia nggak punya, yang eukariotiknya punya. Dan badan Golgi, prokariotiknya punya, nggak punya, eukariotiknya punya. Next, Dam. Ini contoh dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik ini umumnya masih sederhana, dan sel eukariotik ini dia udah kompleks, udah banyak
seperti kayak kromatin, nukleus, ribosom, dia udah banyak. Kalau prokariotik masih sedikit. Next, Dam. Oke, jadi terima kasih untuk Kak Riris untuk penjelasannya tadi. Jadi di sini kakak akan melanjutkan untuk bagian yang ketiga sama bagian keempat. Yang ketiga kita akan membahas mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi mereka ini meskipun sama-sama sel eukariotik di mana mereka memiliki inti sel, memiliki membran inti sel, tapi mereka ada perbedaannya juga, guys. Ayo. Nah, dari sini kakak ada mini quiz nih. Ada dua gambar. Gambar satu, gambar dua, yang kiri dan kanan. Dan sekarang kakak mau tahu jawaban kalian yang mana sih sel tumbuhan, yang mana sel hewan. Kalian bisa jawab di bagian komen ya. Ayo jawab, pasti kalian udah pernah belajar. Iya nih, lumayan nih nge-review materi nih. Gak bakal asing kok, pasti udah pernah belajar. Oke, kita lihat dulu. Oke, yang kiri sel tumbuhan, yang kanan sel hewan, betul. Tumbuhan hijau, hewan biru, betul. Oke, di sini udah banyak, banyak. Ini udah reply udah pada benar semua ya. Jadi kalian masih ingat lah maksudnya materi-materinya ini. Setidaknya kalian masih ada gambaran yang mana sel tumbuhan, yang mana sel hewan. Oke, ini udah benar ya. Yang kiri ini adalah sel tumbuhan, yang kanan merupakan sel hewan. Oke, kita lanjut. Nah, apa aja sih perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan itu? Jadi terdapat beberapa aspek atau unsur-unsur yang dapat membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama adalah dinding sel, di mana dinding sel ini terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan itu tidak memiliki. Sehingga kita lihat sel tumbuhan itu bentuknya itu lebih rapi, tidak berantakan itu loh, dikarenakan sel tumbuhan memiliki dinding sel ini. Oke, jadinya bentuknya lebih kayak teratur gitu, lebih tertata lah kelihatannya. Jadi, tapi ingat, dinding sel itu beda dengan membran sel. Membran sel itu dia itu lebih berfungsi untuk yang ingat yang membran sel itu untuk menyeleksi zat-zat yang keluar masuk sel tersebut. Sedangkan dinding sel itu biasanya sebagai pemberi bentuk selnya. Lanjut. Membran sel juga sebagai pelindung dari semua yang ada di membrannya itu. Betul. Oke, kita lanjut di bagian vakuola. Jadi, baik sel tumbuhan maupun sel hewan, mereka sama-sama punya vakuolanya. Vakuolanya, tapi yang membedakan di bagian ukurannya. Untuk vakuola di tumbuhan, umumnya berukuran besar. Sedangkan di hewan tuh biasanya berukuran lebih kecil. Berikutnya adalah plastida. Jadi untuk di plastida, sel tumbuhan itu dia terdapat plastida, sedangkan untuk sel hewan tuh dia nggak punya plastida. Lanjut di bagian berikutnya adalah sentriol, di mana sentriol itu hanya dimiliki oleh sel hewan saja, sedangkan sel tumbuhan sebaliknya nggak punya. Dan yang terakhir ada kloroplas, di mana sel tumbuhan itu sebagian besar pasti pada punya kloroplas, karena itu sangat membantu dalam proses mereka berfotosintesis ataupun aktivitas yang lainnya. Maka dari itu kita bisa lihat tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri atau disebut dengan makhluk hidup autotrof. Sedangkan buat hewan, dia itu tidak memiliki kloroplas.
sehingga dia ini tidak dapat memproduksi makanannya sendiri atau disebut heterotrof. Lanjut, kita bagian terakhir ya, ini agak singkat. Jadi berikutnya adalah di struktur sel bagian pertama. Oke, kita lanjut. Nah, jadi secara umum sel itu terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama ada inti sel, berikutnya ada sitoplasma, yang ketiga ada membran sel, dan keempat ada dinding sel. Pada bagian inti sel terdiri dari nukleolus, kromatin, nukleoplasma, dan membran inti. Lalu berikutnya ada bagian sitoplasma yang terdiri dari sitosol, sitoskeleton, dan organel. Berikutnya, pada bagian membran sel terdiri dari fosfolipid bilayer atau bilayer di sini kita bisa dibilang dengan 2 lapis. Layer itu lapis, B itu artinya 2. Jadi ada 2 lapis fosfolipid. Berikutnya ada protein, kolesterol, dan glikogen. Dan yang terakhir bagian itu ada dinding sel. Jadi di pemberian penjelasan singkatnya, inti sel merupakan bagian pusat sel. Jadi di mana sebagian besar aktivitas sel itu dikendalikan di bagian inti sel ini. Lalu berikutnya ada sitoplasma, yaitu bagian di luar inti sel dan di dalam membran sel, yang terdiri dari cairan atau sitosol dan badan-badannya atau organel. Jadi sitoplasma ini adalah cairan yang mengisi rongga antara membran dan inti selnya tersendiri. Jadi itu dikelilingi oleh cairan yang dinamakan sitoplasma. Dan juga ada organ-organ yang membantu proses kerja sel di bagian sitoplasma. Berikutnya ada membran sel, yaitu bagian luar sitoplasma yang mengatur keluar masuknya zat dari luar dan dalam sel. Dan yang terakhir ada dinding sel, yaitu bagian luar membran sel yang melindungi sel. Selain itu juga dia memberikan bentuk ya. Jadinya kelihatannya kalau kalian lihat sel tumbuhan di buku-buku tuh pasti gambarnya lebih kotak-kotak jadinya. Itu dikarenakan dinding sel, pengaruh dinding selnya ini yang memberikan bentuk. Jadi untuk pembahasan malam ini, jadi dari kami akan membahas bagian inti selnya terlebih dahulu. Jadi untuk sitoplasma, membran sel, dinding sel, nanti akan kita bahas di bagian pertemuan berikutnya. Yang pertama dari inti sel. Kembali lagi, inti sel adalah bagian pusat sel yang mencolok dari sitoplasma sel. Inti sel terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada nukleolus. Nukleolus adalah anak inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis RNA. Jadi di sini dia ini adalah proses sintesis RNA, di mana nukleolus ini merupakan bagian dari inti sel yang berpengaruh dalam proses materi genetik dari sel tersebut. Jadi proses sintesis RNA, jadi dari pengantaran dari buat kerja materi genetiknya. Nukleolus menghasilkan 3 jenis RNA menggunakan enzim RNA polimerase. Yang pertama ada mRNA, messenger, yaitu menjadi duta pengirim informasi berupa kodon dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. Jadi kodon ini bisa dianggap sebagai sinyalnya atau informasi yang dibawa dari DNA. Lalu yang kedua ada rRNA atau ribosomal RNA, di mana RNA ini digunakan untuk merakit ribosom. Dan yang ketiga ada tRNA atau transfer RNA, yang di mana digunakan untuk translasi kodon yang dibawa oleh mRNA. Jadi ini sebagai membantu proses transfernya kodon. Nah, jadi kayaknya kalian juga nggak cepat lupa ya untuk materi RNA, karena kayaknya kalian
Kalian sebelumnya udah ada ketemu belum sama materi genetika di kelas 12? Atau belum ada sampai sini? Kayaknya genetika belum deh, Dam, kalau awal-awal gini. Masih Iya. yang ini nggak sih pertumbuhan dan perkembangan? Sama metabolisme kan ya? Iya, di situ benar. Oh ya, oke. Jadi ini adalah sedikit bayangan juga buat kalian, nanti bakal dibahas juga di bagian genetika nanti. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan kromatin. Di mana kromatin adalah bagian dari inti sel yang menjadi tempat kromosom. Kromosom di sini itu merupakan salah satu adalah kumpulan-kumpulan dari DNA dan RNA. Lanjut, berikutnya, kromatin mengandung kromosom berupa DNA yang telah digulung oleh dinding protein atau protein-protein yang bekerja pada DNA atau maupun RNA. Yang pertama, ada protein histon, di mana protein ini bertugas untuk menggulung kromosom yang ukurannya besar dan jumlahnya sedikit. Lalu berikutnya, ada protein non-histon. Tugasnya untuk menggulung kromosom dan memperbaiki kromosom yang rusak akibat mutasi dengan ukurannya yang kecil dan jumlahnya yang banyak. Lalu berikutnya ada nukleoplasma yang merupakan cairan yang terdapat dalam inti sel. Jadi di inti sel itu juga terdapat cairan-cairan yang berisi bagian-bagian dari inti sel yang lainnya. Seperti di bagian kromatin, bagian nukleolusnya itu dikelilingi oleh nukleoplasma. Lalu yang terakhir ada membran inti. Membran inti adalah lapisan terluar inti sel yang terdapat pada organisme eukariotik. Jadi inilah yang membedakan. Jadi kembali lagi ya ke perbedaan prokariotik dan eukariotik, di mana hal ini yang membuat mereka itu berbeda karena adanya membran inti pada eukariotik. Membran inti memiliki pori-pori kecil yang berfungsi sebagai tempat keluarnya masuk zat dan melindungi kromosom agar tidak bercampur dengan molekul besar dari sitoplasma. Jadi, membran inti ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan membran sel, hanya bedanya itu dia melindungi di bagian inti selnya saja. Sedangkan untuk membran sel, dia melindungi agar tidak mudah masuk zat-zat yang berbahaya dari luar sel. Oke, next. Lalu, apa aja sih fungsi utamanya dari inti sel? Jadi di sini ada 4 fungsi. Yang pertama, sebagai pusat kendali metabolisme sel. Jadi, inti sel ini mengatur kerjanya aktivitas yang ada pada sel. Yang kedua, penyimpan informasi gen sel berupa DNA sebagai tempat penyimpan materi genetik dari suatu sel. Yang ketiga, ada berfungsi sebagai replikasi DNA dan sintesis protein. Dan yang terakhir, sebagai pengatur ekspresi gen-gen tertentu. Jadi kalau seingat kakak, ekspresi gen di sini itu maksudnya adalah salah satu kemampuan dari DNA atau RNA untuk mengerti atau menerjemahkan sinyal-sinyal yang mereka terima. Oke, jadi sekian dulu dari kami. Maaf kalau misalnya kami ada kurang lancar atau mungkin ada kendala dari tadi. Setidaknya semoga materi ini juga bermanfaat buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian masih ada ragu atau kurang paham atau ingin bertanya-tanya, silakan. Kita akan bantu jawab sebisa kami. Oke, aku izin stop recordingnya ya.